Kita lanjutkan Insight with Desi Anwar. Kali ini episode kita mengenai peringatan World Rare Disease Day, yaitu Hari Penyakit Langka Dunia. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh Profesor Sultana Faraj yang sebagai Kepala Pusat Penelitian Genomik Generik Universitas Yarsi. Prof. Sultana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, dan ini sebenarnya kan menarik ya, karena World Rare Disease ini saja kan suatu yang diperingati baru-baru saja, maksudnya bukan dari dulu kan ya, karena dari tahun 2008. Iya, tahun 2008. Jadi kalau kita untuk memperingati hari ini cukup relatifly masih baru ya untuk Indonesia. Untuk Indonesia ya, dan Indonesia sekarang sudah punya komunitas Indonesian Rare Disorder juga. Nah, Prof, tadi kita bicara dengan Habibie, luar biasa kan usianya sudah 36 tahun dan katanya mengidap spinal muscular atrophy. Nah, karena Prof yang menemukan diagnosanya ya. Dia dulu didiagnosa sebagai muscular dystrophy. Ini dua-duanya itu penyakit langka. Iya, dua-duanya penyakit langka. Supaya kita lebih paham lagi itu sebenarnya penyakit yang dideritanya itu apa penyebabnya, apa istilahnya progresifnya, dan apa yang membedakan muscular dystrophy dengan muscular atrophy. Ya, jadi memang waktu dikirim kepada kami untuk pemeriksaan kromosomal microarray, itu tertulis di situ diagnosisnya Duchenne muscular dystrophy ya. Memang itu terbanyak dari penyakit-penyakit muscular dystrophy. Nah, ternyata ketika saya baru lihat umurnya saja sudah merasa tidak mungkin dia, karena kalau itu DMD, Duchenne muscular dystrophy, itu biasanya umurnya pendek ya, sampai 20 tahun lah kurang lebihnya. Tapi jadi perbedaannya persisnya kenapa? Kenapa satu bisa bertahan hidup lebih lama? Kenapa karena kelainannya pada Duchenne muscular dystrophy itu kan ada mutasi gen yang tidak bisa membentuk protein. Yang protein tadi berada di selaput atau membran dari sel-sel otot. Sehingga sel-sel otot mengalami kerusakan, dan dia tidak mengena hanya di otot-otot rangka atau otot skelet, tapi juga di otot jantung, otot paru ya, otot-otot yang tidak sadar istilahnya ya, voluntary dan involuntary muscle ikut kena semua. Akibatnya karena progresif tadi makin lama makin berat, dan akhirnya juga sesak nafas dan meninggal tidak lama biasanya. Jadi harapan hidupnya lebih pendek ya. Iya. Kalau spinal muscular atrophy ini yang diderita Habibie, ini bisa lebih. Kalau tadi muscular dystrophy jenisnya ada banyak, ada 9 jenis sebetulnya, tapi yang paling banyak memang Duchenne muscular dystrophy ya. Yang lain-lainnya mungkin tidak saya sampaikan. Pada SMA ini, spinal muscular atrophy, itu ada 4 grade ya. Jadi ada grade yang prenatal dan newborn ya, itu maksudnya masuk grade 0 ya. Kalau grade 1 itu antara umur bayi baru lahir ya, kemudian sampai umur 6 bulan. Nah, sedangkan kalau umur 6 bulan sampai 18 bulan masuk grade 2. Jadi kalau Habibie tadi grade 2 bisa grade 2, iya, karena dia munculnya ternyata ketika kita melakukan konseling genetik, ibunya menceritakan bahwa sejak umur 6 bulan sudah mengalami gangguan pada ototnya. Di antaranya dia nggak bisa merangkak, nggak bisa duduk, ya dia sudah tahu di situ gitu. Tapi ini kan progresif juga kan ya? Progresif ya, cuma progresifnya sedikit berbeda karena yang kena adalah sistem syarafnya yang ada di sumsum tulang belakang. Jadi jadi sel saraf motorik, sel saraf untuk penggerak gitu yang kena di situ. Dan ini tidak ada dampaknya terhadap otak atau kapasitas tidak. Tidak, makanya jadi masih bisa berfungsi secara normal ya sebenarnya. Walaupun kecuali progresif ya, dia ya progresifnya kan jadi di anggota gerak. Ya, tapi dia masih bisa berfungsi, masih bisa. Ya, masih kita lihat masih bisa produktif, masih bisa mandiri secara finansial, masih bisa punya karir lah begitu. Nah, Dok, ini kan kita dalam rangka penyakit langka ya. Kedua penyakit muscular dystrophy dan spinal muscular atrophy ini termasuk penyakit
langka di dunia, dan di Indonesia itu seperti apa gambarannya? Berapa yang menderita penyakit? Kalau kita melihat penyakit langka secara keseluruhan dari laporan di Amerika ya, karena kita belum punya data ya. Kita belum punya data ya? Kita belum punya data ya. Itu kurang lebih ada 7.000-an dikatakan di situ. Ya, tetapi yang masuk definisi penyakit langka adalah 1/200.000. Ya, 1/200.000 itu jadi langka baru, sekali kan? Iya, baru ya. dikatakan penyakit langka. Nah, pada muscular dystrophy ini 1/10.000. Ya, jadi tidak terlalu langka banget ya, artinya cukup banyak. Kalau kita lihat di bagian mungkin fisioterapi di rumah sakit besar, kita bisa melihat anak-anak dengan gangguan muscular dystrophy atau atrofi yang sedang ikut pelatihan. Kalau spinal muscular atrophy termasuk 1 dari 10.000 iya, itu juga. Termasuk itu, iya, antara segitu. Tapi kalau kita lihat penyebabnya, tadi kan katanya dokter setelah setelah melakukan kromosomal, jadi pengecekan lewat DNA-nya atau genetiknya, ini penyebabnya itu apa dan apakah sudah ada penelitian atau eksperimen ya untuk mencari penyembuhnya? Penyebabnya sudah sangat diketahui ya, misalnya pada Habibie ini kan yang mengalami kelainan adalah di gen yang namanya SMN1 ya. Nah, di gen itulah yang ada di sumsum tulang belakang ya, yang menyebabkan gangguan daripada otot-otot tadi ya, sehingga otot itu menjadi atrofi. Atrofi itu berarti menjadi mengecil, mengerut ya, dan fungsinya menjadi menurun ya. Nah, kalau Duchenne muscular dystrophy sama sudah kita ketahui ya gennya. Nah, kalau dikatakan di sini tidak bisa mendiagnosis, sebetulnya tidak demikian. Karena penyakit-penyakit ini sudah sangat diketahui di dunia, penyebabnya maksudnya, dan cara diagnosisnya. Cuma di Indonesia fasilitas untuk diagnosis molekuler atau genomik masih sangat langka ya. Saya kira pemerintah baru mendirikan aja BGSI kan belum lama ya, yang di Jakarta baru 2 tahun yang lalu ya. Nah, tetapi sebetulnya untuk SMA ini itu diagnosisnya tidak perlu genomik yang mutakhir seperti yang disebut next generation sequencing atau NGS ya. Kita bisa melakukan dengan PCR dan RFLP. Jadi tapi harus ada reagentnya dong, atau kalau PCR? Iya, reagentnya, dan karena kan gennya udah diketahui, jadi kita tahu lokasinya di mana, terus gen itu kita amplifikasi ya, kita tingkatkan jumlahnya dengan menggunakan PCR. Setelah itu kita potong-potong dengan menggunakan enzim. Teknik ini yang disebut restriction fragment polymorphism atau RFLP. Dengan kita potong, kita tahu daerah yang terpotong itu adalah daerah dari gen yang mutasi. Jadi ada istilah kalau terpotong mutasi, kalau tidak terpotong berarti tidak mutasi. Nah, tapi kalau sorry Prof, ini kalau sudah diketahui misalnya gen yang mana dalam penyembuhannya, apakah misalnya gene therapy bisa dilakukan atau gene editing dan lain sebagainya sehingga ada ya paling tidak untuk memutus mata rantai dari penyakit ini sebagai penyakit bawaan? Gene editing dan gene terapi saat ini belum sampai ke sana. Yang sedang masih dalam perjalanan riset adalah yang Duchenne muscular dystrophy ya. Jadi di Amerika sudah mulai diberikan ya. Sudah ya. Iya, kemudian saya kira di Sarjito ikut mendapat dana dari pemerintah untuk pengembangan rare disease yang diambil kebetulan juga muscular dystrophy ya, itu untuk DMD. Misalnya di Sarjito mungkin sedang mengikuti yang dilakukan di Belgium menggunakan namanya exon skipping ya. Jadi memang tekniknya dengan molekuler yang dipotong gitu loh. Nah, tetapi kalau kita lihat obat-obat yang sudah di-approve oleh FDA, itu ada beberapa obat yang bisa menggantikan protein yang sebetulnya produk dari gennya. Oke, jadi
gennya itu apa, bisa mereverse atau memperlambat dari progresifnya? Iya, jadi mereplace protein yang sebetulnya produk dari gen tersebut, tapi gennya kan tadi sudah rusak, sudah cacat atau error ya, sebetulnya mutasi namanya ya, sehingga dia nggak bisa produksi. Nah itu diganti dengan itu ya, sehingga akan menghambat progresivitasnya. Nah ini sudah dilakukan di Indonesia, sudah belum ada? juga. Belum, tapi sudah, di dunia ini merupakan salah satu dari terapi atau untuk penyembuhannya lah, bisa memperlambat. Iya, sampai sekarang belum bisa dikatakan untuk penyembuhan ya, dikatakan hanya memperlambat ya, dan memperpanjang usia dan juga produktivitas ya. Duchenne muscular dystrophy itu X-linked ya. X-linked itu artinya diturunkan lewat jalur ibu. Jadi ibu adalah carrier tapi tidak sakit, anak laki-laki yang sakit. Jadi muscular dystrophy ini rata-rata anak laki-laki. Laki-laki, makanya anak perempuan jarang atau tidak? Anak perempuan enggak, hanya carrier. Kalau sudah diketahui bahwa ini kan genetik, bisa dicegah sebelum misalnya punya keturunan, itu bisa dilihat karirnya, dan bisa. Ini biasanya sudah dilakukan nggak bagian dari checking? Ya, bisa. Checking jadi DNA atau itu ada perbedaan tadi yang Duchenne muscular dystrophy itu X-linked ya. X-linked itu artinya diturunkan lewat jalur ibu. Jadi ibu adalah carrier tapi tidak sakit, anak laki-laki yang sakit. Jadi muscular dystrophy ini rata-rata anak laki-laki. Laki-laki, makanya anak perempuan jarang atau tidak? Anak perempuan enggak, hanya carrier. Carrier ya. Nah, kalau pada Habibie ini kan SMA itu carriernya adalah bapak dan ibunya. Oke, jadi double whammy ya. Dan itu bisa kita tangkap hanya dengan konseling genetik. Disitulah fungsi dari konselor ya. Jadi kita harus membuat silsilah keluarga 3 generasi, harus 3 generasi minimal. Nanti akan kelihatan di situ ada enggak multiple affected. Jadi ada penderita lain enggak selain Habibie gitu. Nah dalam kasus ini bagaimana silsilahnya? Tidak ada. Ternyata Habibie itu juga tidak. Habibie punya kakak 7 tapi dari ibu yang berbeda. Sedangkan Habibie hanya sendirian dari ibu yang sekarang. Tapi berarti kan bapaknya carrier. Jadi bapak juga bisa carrier, bukan berarti harus memiliki penyakitnya itu sendiri. Enggak, kalau carrier enggak, cuma 50% gennya yang faulty kan. Ya, jadi bapaknya menyokong 50%, ibunya menyokong 50%, maka anak menjadi sakit. Tetapi kans terjadinya abnormal tadi 50% juga. Jadi tidak selalu carrier dan carrier akan mempunyai anak 100% ya. Hanya dalam kasus Habibie ya ternyata manifestasinya kebetulan putranya cuma 1. Jadi kita nggak bisa tahu yang selanjutnya bagaimana gitu. Nah kalau tadi ditanyakan masalah pencegahan ya, diagnosis sebelum lahir atau diagnosis dini mungkin ya. Kalau diagnosis sebelum lahir itu kita sekarang bisa melakukan banyak cara. Yang sekarang lagi banyak dipakai adalah yang disebut NIPT ya, non-invasive prenatal testing. Cuma sayangnya NIPT yang ditawarkan di Indonesia itu NIPT untuk hanya sindrom-sindrom klasik. Jadi yang sudah well known, Down syndrome misalnya gitu ya, trisomi 13, trisomi 18, Turner syndrome, Klinefelter itu. Jadi itu kita sebut sebagai aneuploidy. Jadi yang kelainannya ada di jumlah kromosomnya. Ya, kalau yang single gene disorders kayak SME tadi itu kan kelainan gen tunggal, itu tidak terdetek. Itu harus. Kenapa kita masih belum punya teknologinya, belum punya keilmuan? Sudah ada teknologinya, di luar negeri udah banyak dipakai, di Indonesia sedang start baru ya. Jadi baru mulai dilaksanakan ya, beberapa sudah mulai disediakan, terutama laboratorium DTC ya, yang direct to consumer itu mulai menyediakan ya, tapi dikerjakannya mungkin tidak di Indonesia ya. Nah itu kalau kita menyampaikan bahwa saya minta
whole genome, atau saya minta pemeriksaannya tidak cuma sindrom klasik, tapi saya juga minta yang single gene disorders. Jadi berarti ada sequencing yang harus dilakukan yang lebih Iya, dengan NGS lebih ya. rinci ya. Khusus di Indonesia ini yang kita sebut penyakit langka yang betul-betul langka selain, nah, kalau ini kan nggak terlalu muscular atrophy sama nggak terlalu langka. Apa yang paling langka sebenarnya? Yang banyak sekali ya. Misalnya yang disebut dengan Angelman syndrome ya. Angelman syndrome Angelman syndrome itu kelainannya ada di kromosom 15. Dia mengalami microdeletion. Sehingga deletionnya sangat kecil, diperiksa dengan kromosom yang harusnya murah ya dan cepat dan available di beberapa tempat, nggak terdetek karena namanya microdeletion, delesi kecil ya, kurang dari 5 megabase itu nggak akan terdetek. Oke, itu penyakit apa, manifestasinya seperti apa? Manifestasinya kalau Angelman itu anaknya jelas ada intellectual disability, kemudian wajahnya juga spesifik, biasanya mulutnya lebar dan anaknya ceria, sampai disebutkan ketawa-ketawa tidak normal, jadi dia saking seringnya ketawa. Nah, Angelman syndrome itu juga ada di Prader-Willi syndrome yang sama-sama kelainannya di kromosom 15. Itu kromosom 15 itu tanggung jawab untuk dua penyakit ini. Cuma anehnya setelah diteliti kenapa kelainannya di kromosom 15 tetapi klinisnya berbeda. Ternyata pada yang Prader-Willi syndrome itu delesinya paternal, jadi ayah. Sedangkan yang Angelman adalah maternal, ibunya. Dari segi ya, kedokterannya itu betul-betul masih banyak yang belum diketahui ya tentang penyakit ini. Iya, belum diketahui dan bahkan orang tuanya pun bingung karena sudah berobat kemana-mana, sudah disuruh periksa segala macam, keluar biaya cukup banyak. Inilah salah satu ciri khas dari penyakit rare disease ya, ngabisin uang, ngabisin juga kunjungan-kunjungan ke dokter. Sementara dokternya juga belum bisa memberikan diagnosa. Ya. Sehingga kadang kita sebut sebagai shopping dokter ya. Shopping dokter ya. Iya, jadi berkunjung ke beberapa dokter, akhirnya ibu frustasi kan, kok tetap nggak ketemu penyakitnya. Nah, itu kemarin masuk ke dalam program kita yang kita periksa itu, tetapi yieldnya, jadi hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan hanya 30% yang tegak diagnosis. 30% yang terdiagnosa? Iya, yang tegak. Ya. Kenapa? Apa karena yang tadi misalnya single gene disorders, kelainan gen tunggal tadi kan tidak terdetek dengan pemeriksaan kromosomal microarray. Jadi ini yang double gitu ya? Ya, harus ke NGS tadi. Yang whole genome sequencing. Contoh-contohnya yang sudah yang menjadi temuan atau dari penelitian ini secara genomik? Tadi dua yang saya sudah sebutkan, kemudian misalnya Cornelia de Lange syndrome, CDLS kita kalau nyingkat ya. Apa itu? Anaknya wajahnya spesifik, biasanya alisnya tebal sekali, biasanya alisnya gandeng, kanan dan kiri gandeng di atas hidung gitu loh, tebal sekali ya. Terus jelas ada intellectual disabilitas ya. Kemudian bulu matanya juga panjang ya. Jadi kalau kita melihat anak-anak dengan demikian, kita sudah curiga itu CDLS ya. Itu kita dan temukan. ini pasti genetik. Genetik, iya. Namun penyakit genetik itu tidak semuanya inherited. Jadi ada genetik yang terjadi akibat mutasi spontan, ada penyakit genetik yang karena diturunkan. Jadi kita, seringnya orang tua kalau sudah disebut genetik itu berarti menurun, sehingga ini yang menyebabkan orang tua itu frustasi. Apalagi kalau dibilang ibunya, biasanya ibu-ibu terus frustasi merasa salah, merasa bersalah gitu ya. Padahal banyak dari genetik ini juga yang spontan, mutasi spontan yang kita tiba-tiba mungkin lampunya nyala sendiri gitu. Ya kita nggak tahu ya penyebabnya apa gitu, apakah lingkungan, apakah infeksi virus, sampai sekarang banyak yang kita tidak ketahui gitu dari penyakit-penyakit rare disease ya. Masih banyak lagi, sangat-sangat banyak penyakit rare disease itu ya, kayak Fragile X syndrome. Fragile X syndrome. Kenapa disebut Fragile X? Karena di kromosom X-nya itu fragile. Jadi ini kayak kromosom perempuan kan? Iya, makanya perempuan carrier. Penderitanya laki-laki. Karena kalau dia punya X kromosom yang tadi rapuh tadi, satu kan cuma punya satu kalau laki-laki. Dia kan XY ya kalau yang satunya ya.
Nah, jadi dia apa ini biasanya penderita. secara fisik Anaknya manifestasinya? intelektual disabilitas itu juga termasuk penyakit intelektual disabilitas terbanyak di dunia yang inherited, yang diturunkan. Fragile X syndrome Iya, ya. Ini saya kalau- juga baru ini kita juga baru Ya, kalau Down pelajari syndrome hal-hal kan, seperti ini. Kalau Down syndrome kan nah, sudah lama. kalau Down syndrome karena ada ekstra kromosom kan. iya, yang tapi ke-13. itu kan tidak selalu inherited. 95% non inherited. Itu bedanya antara Down syndrome dan Fragile X. Kalau tidak inherited, ini berarti gene therapy tidak bisa dilakukan atau bagaimana? Misalnya dilakukan tadi NIPT ya, Ya. karena sampai sekarang di semua publikasi atau riset dikatakan bahwa Down syndrome itu umumnya dilahirkan oleh ibu yang usianya di atas Di 35 atas 35. tahun. Jadi ada risiko karena faktor usia. Karena faktor usia di mana di ovariumnya, oogoniumnya atau cikal bakal dari oosit atau sel telur tadi sudah mengalami penurunan mutu. Ya, jadi sudah Ya. tidak sempurna lagi ya. Ya. Untuk itu berapa dari berapa biasanya kalau Down syndrome? 1 dalam 700. Oh, jadi Iya. cukup banyak ya? banget, banyak Sampai banget. sekarang tidak berubah angka itu, misalnya dari dulu. Bahkan meningkat. Bahkan meningkat. Kenapa? Ada faktor lingkungannya juga mungkin yang berkaitan. Enggak, meningkatnya karena perempuan sekarang pada mikirin karir ya, kemudian Sehingga sekolah, ya. menunda kehamilan, atau yang sudah menikah juga tetap menunda kehamilan sehingga kelahiran anak pertamanya mungkin sudah usia di atas 35. Jadi malah meningkat. malah meningkat ya. Dari penelitian saya dari mulai 15% seluruh sekolah luar biasa ya, saya periksanya di sekolah luar biasa, kemudian naik 18%, terakhir saya tahun 2020 ya, itu 20%. Apakah ada rare disease yang memang berkaitan dengan di mana kita berada? Kita di ini kan di daerah tropis yang berkaitan dengan lingkungan, cuaca dan lain sebagainya. Ada. Ada, contohnya adalah di negara-negara atau daerah yang mendukung perkawinan keluarga. Oh, incest Sehingga gitu. ya enggak incest, perkawinan keluarga itu perkawinan antar sepupu gitu ya. Jadi kayak kasus Habibie. Inbred gitu ya. Iya. Kayak kasus Habibie itu kan bapaknya carrier, ibunya carrier, tapi kebetulan kan bukan perkawinan keluarga. Nah, di negara-negara yang encourage ya, memang mendukung perkawinan keluarga, maka yang carrier dengan carrier menikah akibatnya kan anaknya kena ya, karena separuh dengan separuh ya. Iya. Itu di beberapa negara terutama di Yahudi ya, Inbreeding kan jadinya. iya, jadi bahkan penyakit genetik pertama didiagnosis kan rata-rata di sana. Iya. Jadi kalau dekat itu mungkin sepupu ya? Ya, paling sepupu, dekat sepupu dengan sepupu gitu ya. Terus misalnya di Quebec ya, di Kanada. Di Kanada. Itu kan French Canadian ya, dia orang-orang Prancis yang di sana. Mereka tuh mendukung perkawinan jangan dengan orang North American, jadi dengan jadi orang-orang mereka tidak Prancis. mau campur ya. Iya, itu angka Fragile X carrier 1/120 perempuan. Jadi kan tinggi sekali itu ya. Nah, itu makanya kenapa ada penyakit-penyakit yang spesifik hanya di daerah tertentu. Nah, Kalau ini kan tadi yang penelitian ini ada 200 kasus ya rare disease. Adakah yang misalnya ya kalau dari parasit misalnya atau yang dari bakteri dan lain sebagainya, tapi cukup langka sehingga membuat para ada dokter juga bingung ini. mungkin Karena belum pernah melihat ini secara. ya Mbak Desi mungkin ngerti singkatan TORCH ya, singkatan dari Toxoplasma rubella biasanya kalau ya. punya piaraan kucing atau biasanya untuk screening ibu ingin hamil kan. Nah itu kalau kena salah satu dari penyakit itu, diantaranya misalnya yang paling sering rubella ya. Kalau ibunya kena rubella, terutama pada trimester pertama ya, itu ciri khasnya spesifik seperti flu tapi ada bercak merah ya. Nah itu bayinya lahir dengan kelainan
Itu bahkan seringnya gugur, nggak sampai lahir ya. Kadang-kadang kita lihat bayi secara utuh tidak tampak ada kelainan fisik, tetapi pada perkembangannya menjadi misalnya developmental delay, kemudian mata buta atau telinga tidak mendengar gitu ya, tuli gitu ya. Itu salah satu contoh karena infeksi. Ya, jadi rubella itu benar-benar di semua negara itu sangat ditakutin ya, sehingga kalau kan ada vaksinnya kan kalau ada vaksinnya, tapi juga kalau dia menderitanya di semester pertama itu masih disarankan untuk digugurin. Oh begitu. Iya, disarankan untuk digugurin. Dan umumnya juga seringnya tidak berkembang. Kalau dengan USG itu bisa dilihat bahwa perkembangannya sangat lamban. Saya mau tanya ya mengenai penyakit yang dulu waktu saya masih kecil tuh hampir nggak ada gitu, atau mungkin belum ada namanya autism atau ADHD atau in the spectrum dan lain sebagainya. Tapi sekarang seolah-olah udah prevalence ya, banyak sekali yang menderita. Nah ini evolusi dari penyakit yang mungkin dulu dianggap tidak ada atau langka atau belum terdeteksi sampai sekarang dianggap ya biasa gitu, itu bagaimana itu biasanya perjalanannya secara genetik atau secara evolusi dari autism itu paling sulit ya, ASD ya, Autism Spectrum Disorders ya, itu paling sulit karena bisa pengaruh lingkungan, bisa memang genetik ya, termasuk Fragile X syndrome tadi, itu gejalanya juga ada autism ya. Jadi spesifik pada anak yang autism kan misalnya tangannya hand flapping ya, goyang-goyang ini, kemudian ngomong diulang-ulang, itu salah satu tandanya. Pada Fragile X juga ada, sehingga kadang orang misdiagnosis ini apakah Fragile X syndrome ataukah autism, karena sama-sama punya gejala yang sama. Tapi pengaruh nutrisi misalnya atau nah, itu juga bisa? Banyak sekali dilaporkan memang diantaranya logam berat ya. Karena sekarang bisa kita lihat makanan sudah terlalu banyak macam dan menggunakan bahan-bahan adiktif yang kita tidak tahu ya apa saja warna. Ya zat warna. Nah itu juga bisa berpengaruh gitu ya terhadap anak-anak autism. Prof, mungkin terakhir singkat saja karena kita memperingati World Rare Disease Day. Apa kira-kira yang paling penting dan harus kita ketahui mengenai penyakit langka dan penanganannya serta pemahamannya? Ya, yang paling penting memang saya kira ibu-ibu dari IRD juga setuju adalah awareness dari dokter dan juga dokter-dokter di puskesmas ya. Karena kalau jadi di pelayanan primer, karena dokter-dokter di rumah sakit tersier biasanya dekat dengan universitas dan biasanya juga risetnya cukup berkembang. Jadi biasanya dokternya lebih aware ya dibanding dengan dokter-dokter di pelayanan primer. Nah di situ pendidikan kedokteran mungkin sudah berubah. Sekarang menjadi pendidikan genomik merupakan bagian pendidikan kedokteran. Oh sudah merupakan bagian? Iya harus ya. Kayak konseling sendiri dulu namanya kan genetic counselor. Sekarang namanya genetic genomic counselor. Jadi sudah harus mengenal genomik. Dan karena ada genomik, seorang konselor harus bisa membaca hasil DNA. Jadi hasil analisis DNA. Itu mungkin yang utama sehingga pasien mendapatkan fasilitas yang sama dengan pasien lain yang mempunyai penyakit bukan rare disease. Itu saya kira menjadi harapan ibu-ibu karena saya nyebutnya ibu-ibu ya, karena yang bergerak ibu-ibu itu, yang bergerak di IRD itu ibu-ibu semua. Ya, harapannya kenapa kalau mau anaknya sakit mau cari diagnosisnya kok sulit sekali. Kadang sampai bahkan ada yang sampai 5 tahun baru ketemu diagnosisnya. Shopping dokter tadi. Iya. Nah, ini mestinya merupakan bagian dari perhatian pemerintah, termasuk yang masuk BPJS. Ya, karena sementara ini tidak masuk BPJS, jadi tes-tes itu bahkan sekarang disediakan oleh tadi DTC, Direct to Consumer Laboratory, itu yang umumnya dari luar negeri. Ya, pasti ongkosnya juga mahal. Ya, itu mungkin yang perlu diperhatikan dan kita support para ibu-ibu yang aktif di IRD ini, karena dengan beliau itu ternyata rasa kebersamaan antara ibu-ibu yang punya anak menderita rare disease bagus sekali dan sharing pengalaman, apalagi kalau diagnosisnya tegak
dengan diagnosis yang sama. Mereka akan sharing. Dan juga support system secara emosional kan, tidak merasa sendiri, tidak betul, merasa psikologiknya tidak cuma merasa sendiri, tidak merasa ada stigma di dalam masyarakat. Karena stigma biasanya kalau difabel atau disabilitas kan pasti ada tantangannya sendiri kan. Dan yang berat lagi kalau diketahui bahwa itu adalah diwariskan, diturunkan atau inherited. Orang tua akan merasa bersalah. Kok ada kekurangan? Iya, ternyata aku yang bawa penyakit itu. Apalagi kalau yang carrier-nya adalah perempuan. Itu yang lebih menyedihkan biasanya. Dan turunkan ke anaknya sendiri. Iya, dan itu kembalinya psikologiknya menjadi tenang kembali itu sangat lama. Ya, apalagi kalau itu anak pertama. Mereka mesti akan takut bagaimana anak kedua. Nah, disinilah edukasi yang harus diberikan, konseling harus diberikan. Dan genomic counselor ini penting ini perannya. Iya, terus tadi prenatal diagnosis dengan adanya NIPT ataupun tes yang lain, bukan cuma NIPT ya, yang biopsi plasenta, biopsi cairan amnion, cairan ketuban, itu juga membantu untuk tegak diagnosis. Baik, terima kasih banyak dan kita harapkan juga semua ini aksesibel ya, maksudnya dengan terjangkau atau paling tidak kan ditunjang oleh BPJS ataupun ada kemudahan-kemudahan lain yang diberikan. Prof, terima kasih banyak, edukasinya luar biasa, sangat mencerahkan. Saya juga banyak belajar ya, khususnya mengenai rare disease ini yang kita harapkan tidak menjadi penyakit langka tapi penyakit yang diketahui. Iya. Ya, sebabnya dan juga yang penting bisa diatasi dan bisa dicarikan penyembuhannya tentu saja lewat ilmu, lewat penelitian dan lewat teknologi. Sekali lagi terima kasih dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di Insight with Desi Anwar dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.